Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palu, Bapak Kepala Dinas Diperindak Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Manukapura Kota Palu, Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta rekan-rekan media. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari, sejumlah 89 pelaku perjalanan. Dan yang telah selesai total sampai hari ini untuk kasus pelaku perjalanan telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.610. Untuk kasus orang tanpa gejala dilaporkan pada hari ini ada 15 kasus baru. Dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari sejumlah 45 kasus OTG. Dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari total sampai hari ini sejumlah 148 kasus OTG. Untuk kasus orang dalam pemantauan dilaporkan hari ini ada 3 kasus baru. Ya, 3 kasus baru untuk orang dalam pemantauan. Yang masih dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari sejumlah 6 kasus ODP, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa inkubasi 14 hari total sampai hari ini sejumlah 231 kasus ODP. Selanjutnya, kasus pasien dalam pengawasan dilaporkan pada hari ini ada 3 kasus baru dan dirawat di rumah sakit, dan 1 kasus PDP meninggal kemarin malam, sementara kita menunggu hasil swab. Jadi yang masih dirawat total untuk kasus PDP Kota Palu ada 8 kasus PDP. Selanjutnya, untuk kasus terkonfirmasi positif 19 untuk Kota Palu hari ini dilaporkan ada kasus baru 1. Ini adalah kasus dari PDP yang meninggal di Undata, yang hasil swabnya baru dilaporkan dikonfirmasi pada hari ini. Jadi untuk kasus terkonfirmasi positif 19 Kota Palu yang masih dalam perawatan sejumlah 8, dan yang telah dinyatakan sembuh ada 7 kasus, dan meninggal ada 3 kasus. Selanjutnya kami laporkan juga hasil screening atau deteksi di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Yang pertama, di pos pemeriksaan Taweli Karumba dilaporkan ada 53 kasus baru pelaku perjalanan dari hasil screening di pos pemeriksaan. Kedua, untuk pos pemeriksaan
perbatasan Pantoloan Wani dilaporkan ada 37 kasus pelaku perjalanan hasil screening. 3, di pos pemeriksaan Watu Sampu ada 387 kasus pelaku perjalanan dari hasil screening. Untuk posko bandara, pelabuhan, dan Taipa tidak ada ketambahan. Yang terakhir, informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP Asrama Haji. Sampai hari ini yang masih dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP Asrama Haji ada 8 kasus, dan kita sudah melakukan perawatan pada saudara-saudara kita dengan kasus OTG dan ODP dan telah diperbolehkan pulang dengan hasil rapid 2 kali tesnya negatif. Ada sekitar 27 saudara-saudara kita yang sudah diperbolehkan pulang. Dari awal pelaksanaan di pondok perawatan OTG dan ODP Asrama Haji sampai sekarang. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 untuk Kota Palu per hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa yang dirawat di pondok perawatan OTG ODP COVID-19 di Asrama Haji itu sudah 35 orang, ya, 35 orang yang kita rawat, dan saat ini sudah 27 orang kita pulangkan, dinyatakan sehat, masih ada 8 orang. Nah, saya berharap ada 51 orang. Saya berharap dengan sukarela lah OTG 45 orang ini sebisa mungkin harus masuk di pondok perawatan, karena di sana diberikan obat-obatan yang untuk bertahan tubuhnya, kemudian diberikan makanan-makanan yang bergizi. Jadi tidak usah takut masuk dirawat di sana, ya. Ini menghindari keluarganya, menghindari anaknya, menghindari istrinya, dan menghindari tetangganya. Tidak ada salahnya kalau kita rawat di sana, ya. Dan warga masyarakat kita yang dinyatakan OTG dan ODP ini, ketika kita rawat di pondok perawatan, keluarganya yang ditinggalkan kita berikan sembako selama dia dirawat, ya, keluarga yang dirawat. Demikian juga PDP dan positif ini, kita tetap berikan sembako kepada keluarganya yang ditinggalkan. Ini saya kira ini langkah-langkah yang kita coba lakukan semaksimal mungkin. Dengan keterbatasan anggaran kita maksimalkan pelayanan kita untuk menjaga warga masyarakat Kota Palu dari virus yang sangat mematikan ini. Saya persilakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu untuk melaporkan data-datanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan saya sampaikan ketersediaan barang masuk untuk ke Kota Palu, khususnya beras untuk kemarin itu sekitar 23,8 ton. Untuk gula masuk sekitar 30 ton ke Kota Palu. Sedangkan ikan setiap hari rata-rata dengan sayuran 30 ton. Kemudian yang lainnya biasanya buah-buahan dan
jagung. Terkait dengan ketersediaan barang di distributor, saat ini untuk beras ada sekitar 137 ton yang ada di distributor. Kemudian gula juga demikian, masih ada sekitar yang ada di distributor ada sekitar 10 ton, ditambah tadi itu 30 ton yang masuk. Dan untuk harga beras masih berkisar antara 9.000 sampai 12.000. Sedangkan untuk harga gula itu masih bervariasi. Saat ini ada penurunan untuk di pasar Manonda dan Masomba, sudah harga gulanya sekitar 17.000. Tapi ada juga harga yang dengan harga 12.500, itu ada di beberapa toko-toko retail dan juga sudah diedarkan di beberapa agen-agen di pasar Masomba dan Manonda. Terkait dengan minyak goreng, ketersediaan di distributor sekitar 8.700 liter, kemudian tepung terigu sekitar 2 ton. Kemudian untuk gas LPG 3 kg, saat ini ada di satu distributor 1.680 tabung. Kemudian gas LPG 5,5 kg, 85 tabung, 12 kg, 190 tabung. Harga sesuai dengan harga head. Saya kira itu aja yang dapat kami sampaikan. Mungkin tambah sedikit sekali lagi untuk pedagang pasar, khususnya pasar harian dan mingguan yang ada di Kota Palu. Kami berharap untuk pedagang sesuai dengan himbauan pemerintah agar selalu tetap menggunakan masker, demikian juga para pengunjungnya. Kami petugas pasar juga tidak akan segan-segan menegur para pedagang maupun konsumen yang tidak menggunakan masker. Dan insya Allah pasar-pasar kita untuk hari ini kita melakukan penyemprotan di 2 pasar. Yang pertama adalah pasar Pinase, yang kedua pasar Mamburu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita dengar harga gula ini berkisar 12 sampai 17. Nah ini saya minta yang 17 itu ya, yang 17.000 itu kenapa bisa dijual 12.000? Kenapa ada yang terlalu naik? Kasih turunlah sedikit supaya terjangkau masyarakat kita ini membeli itu. Ya, saya mohon Pak Kadis dihimbau dengan surat yang menjual 17 itu kurang sedikit, ya. Tolong dikurangi sedikit. Kenapa ini bisa 12? Kenapa ini 17? Kan gitu. Ya, saya minta di tracking juga ya. Bukan tracking. Masa ini 12, ini 17. Ya, besok saya minta itu di tracking, disurati kontributor atau distributor, ya jangan menjual-jual mahal, tolong dipantau besok, disurati itu distributornya ya, agar supaya jangan mempermainkan harga. Kok ada yang 12, ada 17. Kalau turun sedikit, barangkali 15 masih wajar-wajar, kan gitu. Kenapa ada 12? Ada yang 17, terlalu tinggi. Turunkanlah sedikit. Kita tahu distributor itu. Ini COVID, ini apalagi menghadapi bulan puasa, yang terlalu banyak untungnya, ya. Kalau banyak untung nanti tambah bangkai itu perut, kan gitu. Ya, tolonglah, Kadis ya, Pak Kadis, surat itu, kasih turun. Demikian barangkali laporan-laporan dari posko induk. Pemerintah Kota Palu ini melaporkan. Insya Allah saya berharap kita berdoa semua penyebaran COVID-19 di Kota Palu ini betul-betul atas kerjasama kita semua, ya, kita bisa tekan, kita bisa kendalikan penyebaran COVID di Kota Palu. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita jaga dan lawan COVID-19.